Oke, Future Joe here speaking. Gue lagi ada di renovation site, tapi gue pengen jelasin di update untuk day 59 karena kemarin pas gue shoot di dalam itu gue lupa matiin AC, jadi suara back soundnya terlalu berisik. Tapi intinya di day 59 kita banyak update. Jadi udah ada lemari yang di bedroom yang udah harusnya udah jadi 100%. Dan untuk ranjang itu juga lagi proses pemasangan, belum selesai, jadi sekitar 50% lagi dipasang. Tapi as you can see udah kelihatan kayak ruangannya itu kita udah ada lemari sama ranjang, jadi kayak bedroomnya juga udah hampir selesai. Dan untuk di bagian kitchen kita ada pemasangan solid service, jadi biasanya kayak solid service itu kita jadiin tabletop untuk yang di bagian masak sama bagian cuci piring. Intinya sih biasa orang itu zaman dulu orang either pakai marmer atau granite atau bahan lainnya, tapi kalau saran dari desainer gua itu zaman sekarang banyak yang pilih solid service karena secara budget lebih oke. Dan setelah udah dipasang solid service-nya, of course dipasang kompor sama dipasang sink untuk cuci piring. And I think the whole kitchen is already secara fungsinya udah hampir selesai semua pemasangannya. Dan di luar kitchen sink sama cooker kita juga ada pasang LED di kitchen. Jadi LED ini bisa bikin proses masak lebih enjoy. Pas malam juga bisa kita hidupin buat mood. Sama LED-nya nggak cuman di bagian kitchen tapi ada juga di bagian minibar. Jadi di minibar kita juga pasang solid service sama kayak di kitchen. Jadi pas nanti di minibar ini kita bisa bikin kopi, bisa bikin teh dan lain-lain. I think that's it untuk day 59. Jadi karena gue di renovation site, ini adalah day 62. Gue akan masuk untuk lihat ada update apa di day 62. So let's go. Day 62 ranjang harusnya udah selesai. Kemarin kan yang pas gue sempet datang day 59 itu belum selesai. Ini udah tinggal ditaruh kasurnya sih suppose. Dan tadi kalian juga udah bisa lihat kayak memang desainnya itu along the way ini jadi tangga. Dan every corner itu ada storage untuk kita taruh barang. Dan nanti kayak di bagian atas ini bisa, ya kalau tidur malam bisa taruh gelas atau nanti apapun yang mau ditaruh di samping ranjang bisa ditaruh. Dan tadi juga yang di bawah ini bisa dibuka ke atas untuk simpen kasur di bawah sini untuk extra bed untuk kalau misalnya nanti tamu datang. Dan ya, it's very cool. Do you feel like in Japan already? Ya itu goals design yang kita achieve sih, kayak lu bisa berasa tidur di Jepang. Kalau gue bilang gitu kayak everyone yang kayak ada. Ya tapi it's very good result. Dan I think harusnya every furniture in this home udah done. Dan mungkin ada update juga yang kayak LED yang kemarin sempat gue share di footage sebelumnya. Di bagian dining area, bench dining area itu juga dipasang LED. Dan untuk yang di living room, yang kabinet TV itu juga udah dibikin lubang untuk masukin kabel. Dan mungkin ada update lainnya adalah kita juga gue minta desainer gue untuk paint the doors. Jadi pintu yang depan, pintu kamar sama pintu yang ke daerah laundry itu juga udah dicat.
putih, makanya ini sekarang lagi bau cat. Dan I think that's all for day 62. Not much significant, tapi gue coba pengen show kayak gimana ranjang karena lumayan bagus desainnya. I think nextnya kayak kita akan melakukan pemasangan vinyl. Jadi kayak gue udah cari-cari vinyl untuk di lantai. I think vinyl itu pasti salah satu hal yang bisa membuat mood rumah itu kayak bener-bener kerasa warmnya, kerasa cozy-nya itu dengan put vinyl ataupun kayak wood element as floor, tapi kita pakai vinyl. Sama nanti ada pengen pasang blinds untuk jendela-jendela yang ada. I think itu untuk day 62. Gue share lagi di update progress selanjutnya. Oke, seperti yang kalian barusan lihat di scene tadi, bahwa lantai vinil yang kemarin gue bilang mau dipasang itu sudah terpasang di rumah ini. Jadi kita end up semua ruangan kita pasangin lantai vinil kecuali kamar mandi tentunya. Dan so far gue sangat impressed dengan hasilnya. Jadi satu hal yang bisa mengubah mood rumah dengan sangat signifikan menurut gua sejauh ini adalah vinyl atau lantai vinyl yang dipasang. Dan gua dengan mengikuti tema Japandi desain kita, gua end up pilih desain lantai yang bentuknya kayu, dan kayunya itu juga kayu muda yang terkesan agak pudar gitu. Menurut gua sangat recommended untuk pasang vinyl di rumah kalian, mau apartemen atau kayak misalnya hanya bedroomnya saja untuk pasang vinyl, itu menurut gua sangat recommended. Nah, gua pakai vinyl yang namanya Innovar. Jadi ini direkomendasikan oleh desainer gua, dan warna yang gue pilih adalah namanya Whittier. Nah, biasanya itu pemasangan vinyl itu selalu diikuti dengan yang namanya plint. Jadi plint itu fungsinya adalah dia tuh penyambung dari tembok yang vertikal itu dengan lantai vinilnya sendiri, supaya kayak secara transisinya itu bagus lah dari lantai ke tembok. Nah, cuman untuk case rumah gua sendiri, karena ada beberapa spot yang memang nggak bisa pasang plint yang tebal ini karena dia agak tebal, kalian bisa lihat. Kita end up melakukan pemasangan plint itu dengan vinilnya sendiri. Jadi vinyl yang harusnya buat lantai itu tuh kita jadikan untuk plint di samping tembok vertikal itu. Dan menurut gua hasilnya sangat-sangat not bad, dan ya terlihat malah lebih minimalis dan rapi gitu sih dengan nggak pakai yang bulky plint seperti ini. Jadi kalau memang kalian galau mau pakai plint apa enggak, ya menurut gua nggak pakai plint yang seperti ini juga no issue sih. Jadi bisa jadikan vinylnya itu sebagai plint ya. Nah, mungkin sedikit sharing gimana sih sebenarnya cara pasang vinyl. Jadi proses pemasangan vinyl itu of course kita beli barangnya dulu, dan barangnya itu berbentuk kayak plank, jadi kayak plank-plank gitu. Dan biasanya akan ditentukan di rumah kalian itu mau dipasang planknya itu kayak ke arah sini atau ke arah sini, dan biasanya itu menentukan pattern yang akan ada di rumah kalian. Setelah patternnya itu ditentukan, misalnya kayak kalau di case rumah gua itu kan karena agak panjang, jadi kayak dia vertikal ke belakang seperti ini planknya. Setelah itu dia akan melakukan pengeleman atas semua vinyl yang ada. Setelah vinylnya dilem itu tuh mereka akan melanjutkan pengoresan lemnya itu di lantai. Jadi kayak mereka akan melakukan pengoresan lem di lantai. Setelah itu of course akan dipasang vinylnya satu-satu. Nah, terkesan mudah, tapi sebenarnya pemasangannya itu juga butuh effort yang tinggi karena banyak bagian-bagian yang kayak siku-siku, dan itu tuh mesti dipotong-potong dengan cutter vinylnya banyak-banyak. Ya, apalagi yang kayak dekat pintu itu juga agak susah, mesti dipotong-potong gitu. Jadi very appreciate tukang-tukang yang masangin, mereka melakukan kerja yang sangat baik dengan hasil yang pemasangan vinyl di rumah gue ini. Dan next stepnya sebenarnya hampir selesai semua. Jadi PR gue itu tinggal melakukan
pemasangan tirai yang barangnya belum ada. Jadi gue sudah melakukan pembedaan, cuman memang stoknya masih kosong. Jadi ini sekarang situasi rumah ini masih nggak ada tirai. Jadi gue nunggu stoknya ada untuk nanti dipasang. Dan gue akan ada tirai itu nggak cuma di jendela, tapi ada di sini sebagai nanti partisi untuk living room, karena living room ini slash living room slash bedroom untuk tamu. Jadi sofa ini bisa dijadikan sofa bed untuk orang tidur di sini, kan nanti kalau mereka mau privacy tinggal tirainya ditutup di sini. Setelah pemasangan itu, of course tentunya kita akan pindahan. Jadi kayak gua yang akan pindah duluan ke sini karena nanti Sarah akan pindah setelah kita menikah in the future, dan gua akan nikmati rumah ini duluan sebelum Sarah. Ya, I think that's it. Thank you buat kalian udah nonton episode ini. Gua harap kalian dapat sesuatu, info-info terkait renovasi rumah. Dan di next episode, harapan gue bisa share the full room tour setelah gue pindahan. Dan ya, see you on the next episode. Thanks for watching. Bye.